Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 1A PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memaparkan materi mengenai ekosistem. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rusmalia Chandra Ayuwinasis dengan NIM A5102100034. Saya Dwi Saputra dengan NIM A5102100028. Saya Emalia Nurdiantika dengan NIM A5102100032. Saya Hazna Nur Hanifah dengan NIM A5102100033. Saya Ibrahim Fauzi dengan NIM 035. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ekosistem. Sebelum kita membahas mengenai ekosistem secara rinci, terlebih dahulu kita mengetahui fakta-fakta tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di Indonesia kita ketahui memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, yang hidup di darat maupun yang hidup di laut atau perairan. Nah, flora dan fauna ini tentunya di kehidupan sehari-hari pasti melakukan suatu aktivitas, baik itu yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Hal ini juga dilakukan oleh manusia. Manusia itu setiap harinya selalu melakukan aktivitas, baik itu dilakukan secara individu maupun juga dilakukan secara berkelompok. Nah, seringkali kita ketahui daerah pedesaan ya teman-teman memiliki lahan sawah yang begitu luas. Misalnya saja pedesaan yang berada di Kabupaten Sragen, di sini itu pedesaannya cenderung sangat luas karena penduduknya itu mayoritas adalah agraris. Setiap harinya mereka itu selalu melakukan aktivitas di sawah seperti mencangkul, menanam padi, atau memberikan pupuk pada tanaman padi. Nah, selain aktivitas yang dilakukan oleh manusia di lingkungan sawah, itu juga terdapat aktivitas lain yang dilakukan oleh makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan. Misalnya di sawah itu seringkali kita menjumpai adanya belut, kemudian ada katak, ada belalang, ada burung, lalu juga ada pohon-pohon yang ada di sekitar sawah. Nah, hal ini berbeda jika kita menjumpai di daerah laut atau di lingkungan laut. Makhluk hidup yang kita jumpai pada daerah atau lingkungan laut ini akan berbeda dengan yang ada di sawah. Nah, mengapa demikian bisa terjadi? Nah, ini menunjukkan bahwa suatu lingkungan yang berbeda itu memiliki komponen penyusun yang berbeda juga. Kita terlebih dahulu mengenal tingkatan organisasi dalam makhluk hidup agar lebih mempermudah kita dalam mempelajari suatu ekosistem. Nah, ketika kita mendengar kata organisasi yang ada di pikiran kita, itu pastinya dalam organisasi itu ada ketua, ada wakil, lalu ada yang terakhir biasanya ada anggota gitu. Ini sama halnya di dalam makhluk hidup. Di tingkatan organisasi makhluk hidup itu terdapat tingkatan dari yang paling sederhana hingga ke tingkatan yang paling kompleks. Nah, di tingkatan organisasi makhluk hidup ini terdapat 11 tingkatan. Yang pertama itu ada protoplasma, yang kedua ada sel, lalu menuju ke tingkat berikutnya ada jaringan, yang keempat ada organ, yang kelima ada sistem organ, kemudian adanya individu, kemudian menjadi populasi, lanjut ke komunitas, dan dari komunitas ini terdapat ekosistem. Selanjutnya ada tingkatan bioma, dan yang paling besar ini adalah biosfer. Nah,
Dari ke-11 itu dapat kita ketahui dari yang pertama itu protoplasma. Nah, apa sih itu protoplasma? Protoplasma itu merupakan suatu zat hidup yang berbentuk seperti jelly, berada di dalam sel dan dianggap sebagai bagian hidup dari sel. Nah, dapat dikatakan bahwa protoplasma itu merupakan dasar fisik dari adanya kehidupan. Nah, di dalam protoplasma itu terdapat nukleoplasma dan sitoplasma. Nah, apa sih perbedaan dari nukleoplasma dengan sitoplasma itu? Nukleoplasma itu adalah plasma sel yang berada di dalam nukleus, sedangkan sitoplasma adalah plasma sel yang berada di luar nukleus, atau ini terdapat pada sitosol. Nah, kita ketahui ya teman-teman, ini adalah gambaran dari protoplasma yang bentuknya itu seperti jelly. Lalu lanjut ke tingkatan yang kedua, ada sel. Nah, sel itu adalah satuan atau unit terkecil dari makhluk hidup yang menyusun suatu organ. Dalam sel, dalam tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Untuk makhluk hidup yang tersusun hanya dari satu sel itu dinamakan uniseluler. Sedangkan untuk makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel itu dinamakan multiseluler. Nah, menurut jenisnya, sel itu terbagi menjadi dua macam, teman-teman, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa sih perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik itu? Untuk sel prokariotik, itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti dan tidak mempunyai endomembran, yang tidak mempunyai endomembran atau sistem endomembran. Sistem endomembran itu meliputi apa saja sih? Sistem endomembran itu meliputi badan Golgi, kemudian ada retikulum endoplasma atau sering kita sebut dengan RE. Nah, apa contoh dari sel prokariotik itu sendiri? Nah, sel prokariotik itu contohnya adalah bakteri, yang mana makhluk hidup yang tubuhnya itu hanya tersusun dari satu sel, atau sering disebut uniseluler. Sedangkan untuk sel eukariotik itu kebalikan dari sel prokariotik. Pengertiannya yaitu sel yang tidak mempunyai, sel yang mempunyai membran inti dan juga mempunyai sistem endomembran. Nah, contoh dari sel eukariotik itu ada sel hewan dan ada juga sel tumbuhan. Nah, untuk membedakan bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan, itu kalau sel hewan bentuknya itu hampir lingkaran ya teman-teman, sedangkan pada tumbuhan ini tuh kayak kotak gitu. Strukturnya kalau sel hewan itu cenderung memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki vakuola dengan jumlah yang besar. Tingkatan yang ketiga yaitu jaringan. Nah, apa sih jaringan itu? Jaringan itu merupakan sekumpulan sel dengan fungsi tertentu. Untuk jaringan ini ada dua, teman-teman, jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Untuk jaringan hewan ini juga dimiliki oleh manusia ya, teman-teman. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, lalu ada jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Sedangkan di dalam tumbuhan itu terdapat jaringan meristem, jaringan dasar atau parenkim, jaringan sklerenkim, kolenkim, jaringan pengangkut, xilem phloem itu. Nah, terus ada jaringan epidermis atau jaringan paling luar. Keempat ada organ. Nah, organ itu apa sih? Organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi organ itu terbentuk karena adanya beberapa jaringan dan memiliki fungsi tertentu. Organ hewan dan manusia, untuk organ hewan dan manusia itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu organ dalam dan organ luar. Untuk organ dalam itu meliputi hati, ginjal, lambung,
lalu ada jantung, paru-paru, dan juga pankreas. Sedangkan untuk organ luar itu organ yang bisa dilihat secara langsung ya teman-teman, contohnya ini mata, kemudian ada hidung, lalu ada mulut, kemudian telinga, ada rambut, tangan, dan juga kaki. Sedangkan di dalam tumbuhan, organ yang ada di tumbuhan itu mencakup akar, kemudian bunga, batang, daun, lalu ada buah, dan juga ada biji. Kelima itu ada sistem organ. Nah, sistem organ ini gabungan dari sejumlah organ ya teman-teman. Di dalam sistem organ ini setiap organ itu saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Di dalam sistem organ, organ itu tidak bisa melakukan fungsinya secara sendiri. Jadi setiap organ itu saling bergantung satu sama lain. Nah, sistem organ itu yang ada di hewan dan manusia itu meliputi adanya sistem organ pernapasan, sistem organ pencernaan, sistem organ transportasi, ada sistem organ gerak, dan juga sistem organ ekskresi. Contoh di sistem organ pernapasan itu misalnya kerjasama antara hidung dengan paru-paru, kemudian dengan bronkus, seperti itu. Adanya kerjasama antar organ. Untuk sistem organ pada tumbuhan itu misalnya kerjasama antara akar dengan daun, batang, dan juga bunga. Tingkat individu. Individu adalah suatu makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dapat dikatakan individu jika memiliki beberapa ciri, di antaranya bernafas, bergerak, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem yang tidak dapat dibagi-bagi. Maka manusia, hewan, dan tumbuhan dikatakan individu atau makhluk hidup tunggal. Tingkat 7, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Makhluk hidup yang sejenis itu adalah dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki persamaan bentuk tubuh, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan. Contohnya adanya sekelompok bebek yang berada di sawah, maka itu dapat dikatakan sebagai populasi bebek. Tingkat selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah interaksi antar populasi yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Misalnya pada hutan terdapat populasi jerapah, populasi harimau, populasi zebra, dan populasi kuda. Selanjutnya pada tingkat ke-9, ekosistem. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungan. Ekosistem terbentuk karena adanya komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik mencakup semua jenis makhluk hidup. Komponen biotik terbagi menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivora. Yang pertama, produsen. Produsen adalah suatu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yang disebut sebagai organisme autotrof. Produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lainnya. Yang termasuk produsen adalah organisme yang mempunyai klorofil, yaitu tumbuhan, beberapa jenis bakteri, dan ganggang biru. Kedua adalah konsumen. Konsumen adalah suatu makhluk hidup heterotrof yang bergantung pada produsen, sebab tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan, karnivora yaitu makhluk hidup pemakan daging, omnivora yaitu makhluk hidup pemakan daging dan tumbuhan atau dikenal sebagai pemakan segalanya. B. Dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mampu menguraikan
atau merombak sisa-sisa organisme yang sudah mati dengan enzim pencernaan yang dimilikinya untuk memperoleh makanannya. C. Detritivora. Detritivora adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik. Partikel-partikel organik yang dimaksud adalah hewan dan tumbuhan yang sudah menjadi hancuran jaringan dan sudah melapuk. Contohnya adalah cacing tanah, kutu, kayu, luwing, dan siput. Komponen abiotik terdiri dari komponen selain dari komponen biotik. Komponen abiotik lebih mencakup pada komponen tak hidup, yang termasuk komponen abiotik sebagai berikut. Iklim. Untuk itu mencakup dari suhu, cuaca, arah angin, kelembapan, dan sebagainya. Komponen senyawa anorganik terdiri dari air, udara, cahaya, batu, dan tanah. Komponen penyusun ekosistem juga mengalami interaksi. Adapun interaksi antara komponen dalam ekosistem adalah sebagai berikut. A. Interaksi komponen hidup atau biotik. 1. Netralitas, yaitu hubungan antara individu satu dengan individu lain yang tidak saling mempengaruhi. 2. Kompetisi, yaitu hubungan antara individu satu dengan individu lain yang saling berebut sumber daya terbatas. 3. Simbiosis. Untuk simbiosis terbagi lagi sebagai berikut. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling memberikan manfaat bagi kedua makhluk hidupnya. Contohnya, lembah dengan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satunya tidak mengalami kerugian. Contohnya, ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu mengalami kerugian. Contohnya, sejumlah benalu yang menempel pada pohon mangga. B. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kehidupan organisme tidak terlepas dari pengaruh komponen abiotik yang menyusun suatu ekosistem. Sebab setiap organisme yang ada di bumi membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk menjadi tempat hidupnya. Ekosistem umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. 1. Ekosistem alami. Ekosistem alami meliputi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. 2. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan meliputi ekosistem sawah, ekosistem bendungan, ekosistem perkebunan sawit, dan ekosistem hutan tanaman produksi jati. Berikut pengamatan ekosistem di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengamati secara langsung mengenai apa saja komponen penyusun dari suatu ekosistem, yaitu ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah ini, saya menemui adanya tanaman padi, lalu ada burung, kemudian ada capung, belalang, lalu ada juga semut, dan juga adanya tikus. Selain itu, yang saya temukan di dalam ekosistem sawah yaitu adanya rumput, air, dan juga tanah. Selain itu, ada juga cahaya matahari, serta adanya pohon di sekitar sawah. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, bahwa komponen penyusun dari ekosistem sawah itu meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotiknya terdiri dari tanaman padi, burung, capung, belalang, semut, tikus, rumput, dan juga pohon. Sedangkan untuk komponen abiotiknya terdiri dari cahaya matahari, air, dan tanah. Bioma adalah suatu ekosistem terbesar dengan area atau daerah yang luas serta adanya flora dan fauna yang khas. Beberapa macam dari bentuk bioma diantaranya adalah bioma padang rumput, bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma hutan gugur. Biosfer. Biosfer adalah suatu seluruh ekosistem di bumi yang memiliki interaksi dengan unsur hidrosfer, air, atmosfer, udara, dan juga litosfer atau bantuan. Masalah lingkungan di sekitar. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah timbulnya bahan-bahan berbahaya dan
merugikan yang ada di dalam air, sehingga dapat mempengaruhi kegunaan dan kualitas dari air. Contoh, pencemaran air karena adanya tumpahan minyak umumnya terjadi di laut. Minyak mentah tumpah ke laut yang mengakibatkan dan menurunkan populasi yang ada di laut seperti singa laut, anjing laut, dan paus pembunuh. Dan yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan suatu tanah yang sudah tercemar oleh suatu bahan kimia buatan manusia. Padahal tanah memiliki peranan penting di antaranya pertumbuhan makhluk hidup dan memelihara ekosistem. Meningkatnya populasi manusia juga meningkatkan ancaman terhadap keseimbangan lingkungan. Sikap dan tingkah laku manusia yang merusak lingkungan, seperti menggunakan pupuk pestisida, membakar hutan, mengubah berbagai ekosistem alami menjadi ekosistem buatan, akan memberikan dampak negatif pada ekosistem. Poin ketiga itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah keadaan di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan untuk tubuh manusia. C. Upaya pencegahan untuk mengatasi masalah lingkungan. Suatu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan itu harus segera mungkin diatasi. Karena jika tidak segera diatasi, maka kehidupan suatu organisme akan terganggu, bahkan dapat merusak suatu ekosistem. Untuk itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya peduli terhadap lingkungan dan berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan yang muncul. Di dalam sini terdapat pencemaran air dapat dikurangi ataupun dicegah dengan cara itu yang pertama adalah mengurangi jumlah sampah yang kita produksi. Misal bisa mendaur ulang dan dapat mendaur pakai. Yang selanjutnya itu adalah memperhatikan beberapa penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sabun dan deterjen. Selanjutnya menerapkan teknologi untuk mengatasi air limbah, misalnya dengan instalasi pengolahan air bersih dan instalasi pengolahan air limbah. Poin yang kedua itu ada pencemaran tanah dapat diatasi dengan cara yang A itu tidak mengubur sampah di dalam tanah dan membuang sampah ke tempat yang seharusnya. Yang selanjutnya itu adalah mengurangi bahan-bahan kimia saat kegiatan pertanian seperti pestisida dan pupuk. Selanjutnya menghentikan penebangan hutan secara liar sehingga hutan tetap terjaga kesuburannya. Poin yang ketiga itu ada pencegahan pencemaran udara dapat diatasi dengan cara itu yang pertama kita dapat melaksanakan itu dengan menanam banyak pohon. Terus yang kedua itu adalah bersepeda dan membiasakan berjalan kaki. Terus yang ketiga menghentikan kebiasaan merokok dan yang keempat tidak membakar sampah. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.